Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Subi, masih menjadi calon suami idaman mertua versi Google. Kalau Anda nggak percaya, silahkan ketik Google calon suami idaman mertua. Pasti ada nama saya di situ. Video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mencari ide bisnis. Ya, jadi video sebelumnya menceritakan bahwa bagaimana sih cara mendapatkan 10 juta per bulan. Apakah Anda mendapatkan melalui produk-produk, barang atau jasa yang harganya rendah, atau menjual produk, barang atau jasa yang harganya tinggi, ya. Itu silahkan Anda tentukan terlebih dahulu. Ketika Anda sudah menentukan itu, kemudian Anda pasti akan bingung. Bisnis apa yang sekiranya cocok untuk Anda? Atau mungkin gimana sih cara nyari ide bisnis? Atau mungkin saya mas dari tahun dulu mah udah pengen bisnis gitu kan. Cuman saya bingung mau bisnis apa. Banyak sekali alumni-alumni training saya itu selalu kalau ikut training pasti pertanyaan mereka, mas saya bingung mau bisnis apa gitu. Padahal cara mencari ide bisnis itu sangat mudah. Saya punya 7 formula ya. 7 formula cara mencari ide bisnis sehingga Anda bisa menemukan bisnis-bisnis yang potensinya cukup bagus atau bisnis-bisnis yang memang bisa menghasilkan minimal 10 juta per bulan untuk Anda gitu. Yang pertama, saya mencari ide bisnis dari masalah. Dulu tahun 2012 atau 2013 saya lupa, waktu saya masih ngekos ya. Waktu saya masih di kosan saya ada AC-nya. Waktu itu AC di kosan saya mati. Sehingga saya butuh jasa servis AC. Artinya saya punya masalah, saya sedang menghadapi masalah bahwa AC di rumah saya, di kosan saya itu mati, sehingga saya butuh jasa servis AC. Kemudian saya mencari tukang servis AC untuk menservis AC saya gitu. Ketika sudah diservis AC saya berpikir bahwa kalau misalnya si tukang servis AC ini saya carikan orderan melalui internet atau saya carikan orderan lewat manapun ya. Terus kemudian setiap kali orderan saya kasih ke tukang AC, maka saya bisa mendapatkan fee marketing. Biasanya fee marketing yang kita minta itu sekitar 5 sampai 10%. Akhirnya tukang servis AC bersedia untuk saya bantu agar saya bantu promosikan bisnisnya, jasa servis AC melalui internet. Dari situ saya akhirnya bisa punya bisnis jasa servis AC. Artinya, untuk memulai sebuah bisnis, kita bisa mulai bisnis itu dari masalah kita sendiri misalnya. Atau misalnya contoh lain, Anda punya satu masalah misalnya, kalau yang pertama tadi masalahnya adalah AC rusak. AC rusak misal. Atau yang kedua misalnya punya masalah waktu kita lagi nyetir mobil, terus kemudian mobil Anda soak gitu ya, mati, akinya soak, berarti Anda butuh jasa apa? Jasa jasa bengkel panggilan atau mungkin jasa servis jasa charger aki panggilan misalnya ya. Itu juga bisa menjadi salah satu unit bisnis yang mungkin bisa Anda pakai untuk mendapatkan 10 juta per bulan. Jadi masalah kedua tadi misalnya kalau Anda lagi mobil Anda macet, berarti Anda butuh bengkel panggilan misal. Bengkel panggilan. Ada lagi misalnya Anda punya masalah gitu ya. Yang ketiga misalnya Anda punya masalah, Anda habis olahraga, badan Anda pegel-pegel, Anda butuh pijit gitu ya. Anda butuh dipijit-pijit misalnya, Anda bisa buka jasa pijit panggilan. Bahkan jangankan Anda, Gojek pun sekarang kan sudah memiliki jasa pijit panggilan, yaitu Go Massage gitu ya. Nah, itu semua yang ada di aplikasi Gojek, kalau Anda tahu, itu semua masalah-masalah yang kita hadapi. Kita lapar, malas keluar, itu kan masalah ya. Itu bisa sama si Gojek dijadikan sebuah bisnis, yaitu GoFood. Terus Anda misalnya mau kirim barang lama, misalnya kalau pakai Tiki atau JNE lama, Anda pengennya langsung nyampe, Anda bisa pakai GoSend, ya kan? Terus Anda mau ke salon males misalnya, ya kan? Anda bisa panggil salon panggilan yaitu GoGlam gitu kan. Banyak sekali masalah-masalah yang mungkin
timbul di kita misalnya, yang itu sebenarnya masalah itu bisa jadi peluang bisnis. Tinggal Anda pinter nggak mencari peluang bisnis dari setiap masalah. Cuman, ada masalah-masalah yang tidak bisa dijadikan bisnis. Misalnya, masalah rumah tangga Anda, itu nggak bisa jadikan bisnis. Bisa sih jadi bisnis, misalnya jadi konsultan rumah tangga misalnya, bercanda gitu ya. Jadi itu salah satu cara saya mencari sebuah ide bisnis melalui masalah. Yang kedua, saya biasanya mencari ide bisnis dengan cara membantu teman, membantu tetangga, membantu keluarga, atau membantu siapapun yang sekiranya memiliki bisnis. Misal, contoh, Anda punya teman misalnya. Anda punya teman dia misalnya bisnis jualan baju gamis. Misal, baju gamis. Atau kemudian Anda punya teman atau Anda punya tetangga yang dia buka jasa apa ya misalnya? Jasa las misalnya, jasa las pagar atau las listrik atau las apa, tetangga Anda membuka bisnis jasa las. Nah, teman Anda atau tetangga Anda ini bisa Anda bantuin jualan melalui internet, teman-teman. Jadi, bantu teman Anda atau bantu tetangga Anda, bantu keluarga Anda yang punya bisnis tapi dia belum nyemplung ke internet. Yang punya bisnis tapi dia belum nyemplung ke internet. Bantuin mereka sehingga nanti bisnis mereka makin tinggi, bisnis mereka makin bagus, kemudian Anda bisa mendapatkan fee marketing dari bisnis tersebut. Atau mungkin kalau nanti ke depan ternyata bisnis itu berkembang bagus, Anda bisa mengajak kerjasama di kemudian harinya. Jadi, kalau yang pertama tadi Anda bisa mencari ide bisnis dari masalah, yang kedua Anda bisa mencari ide bisnis itu dengan cara membantu teman, membantu keluarga, atau membantu saudara Anda. Yang ketiga, Anda bisa mencari ide bisnis itu dengan cara melihat iklan di sekitar Anda. Contoh, ya, iklan di sekitar Anda. Kalau saya boleh nanya ke Anda sering nggak lihat satu iklan ya yang sering nempel stiker di pagar atau nempel stiker di tiang listrik atau nempel stiker di tembok-tembok. Kira-kira menurut Anda jasa apa yang sering pasang iklan di tembok, di pagar atau di tiang listrik? Hampir 90% orang saya tanya, ketika saya tanya mengenai jasa apa yang biasanya nempel stiker iklan di pagar, di tembok atau di tiang listrik, itu pasti sedot WC. Benar nggak? Anda pasti juga tadi waktu saya tanya, pikiran Anda pasti mengarah ke jasa sedot WC atau jasa pasang CCTV, ya kan? Biasanya dua itu. Jadi kalau nggak jasa sedot WC atau jasa pasang CCTV. Nah, ini bisa jadi sumber ya. Yang ketiga, mencari ide bisnis yaitu dengan cara melihat iklan di sekitar kita. Saya sering selalu kalau misalnya jalan ketemu pagar pasti ada tuh jasa pasang CCTV atau jasa apa namanya tadi? Atau jasa mengenai sedot WC atau bisa juga jasa anti rayap atau jasa poles marmer. Itu biasanya iklan-iklan yang ditempel di apa tadi? Di pagar, terus kemudian kalau enggak di tembok atau kalau enggak di tiang listrik tiang listrik atau kalau enggak biasanya juga di pohon ya. Banyak sih. Ada juga kalau di pohon, Anda juga mungkin bisa melihat jasa badut panggilan. Nah, itu juga biasanya masang iklan di pohon gitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman kalau Anda misalnya lagi jalan, jalan itu jangan cuma jalan teman-teman ya. Jalan lagi berada di jalan sekitaran, melihat sekeliling, oh ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Oh kira-kira kalau bisnis A, bisnis B ini Anda bantu jualan di internet kemungkinan bisa bagus. Atau mungkin Anda lihat ada iklan yang ya kayaknya kok jualannya cuma offline, itu Anda bisa bantu jualan online-nya misalnya. Nah, itu bisa jadi salah satu sumber ide bisnis yang ketiga. Kemudian yang keempat dengan cara membuka marketplace ya. Jadi bagaimana cara mencari ide bisnis selanjutnya yaitu dengan cara membuka marketplace. Kalau Anda mau jualan produk, bukalah marketplace Bukalapak, Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Atau kalau Anda mau buka
bisnis jasa, Anda bisa buka marketplace sejasa.com, beres.id, atau mungkin apa lagi ya? Setahu saya Sejasa, beres.id, sama tukang.com ada juga. Itu adalah marketplace yang ada di bisnis jasa ya. Jadi kalau jasa tadi, marketplace jasa itu ada sejasa.com atau beres.id, atau bisa juga apa tadi ya, sejasa.com, terus kemudian beres.id. OLX biasanya juga ada ya. Kalau OLX ini biasanya iklan baris. Atau kalau misalnya Anda jualan produk ya, Anda mau jualan barang, maksudnya bukan produk, jualan barang, itu Anda bisa cek di Bukalapak ya kan. Bukalapak, terus atau di Shopee misalnya, Shopee, atau bisa di Lazada dan lain-lain gitu. Saya sering menemukan orang-orang yang jualan produk di Bukalapak, tapi mereka sebenarnya nggak punya produknya, ngambil produknya di Lazada. Ada orang-orang juga yang ngambil produknya di Bukalapak, dijual di Lazada. Ini biasanya para dropshipper. Tapi teman-teman ingat, dropshipper itu haram karena mereka menjual barang yang tidak dimiliki. Ya, kalau Anda pengen yang halalnya, itu Anda beli dulu produk ke supplier Anda dalam jumlah yang banyak, kemudian Anda menjadi agen resellernya dengan bukan dengan sistem dropshipper. Jadi Anda beli dulu dalam jumlah banyak, atau Anda kerjasama untuk membantu menjualkan. Nanti dalam jangka waktu 1 bulan, hitung-hitungan baru nanti ditransfer. Itu bisa gitu. Nanti Anda bisa pelajari fikih muamalah lagi mengenai dropshipper. Di YouTube banyak sekali bagaimana cara halal untuk dropshipper. Anda bisa cari sendiri nanti. Yang jelas di sini adalah poinnya bagaimana Anda bisa mencari satu ide bisnis. Anda bisa membantu orang jualan yang ada di Lazada, kemudian Anda bantu jual di Shopee. Anda membantu orang yang jualan di Lazada, Anda bantu jualan di Bukalapak. Sebaliknya juga, kalau Anda bisnis jasa, ada orang-orang yang jasanya ada di Beres ID atau di OLX, Anda bisa juga bantu jualan di Sejasa dan seterusnya. Jadi cara ini bisa Anda gunakan, tapi Anda harus memperhatikan kaidah-kaidah tentang kehalalannya. Yang penting Anda bisa tahu dulu bagaimana cara mencari satu ide bisnis. Itu yang keempat. Yang kelima, cara mencari ide bisnis, saya biasanya mencari melalui Yellow Page. Anda pernah dengar yang namanya Yellow Page? Kalau Anda mungkin umur di atas saya, Anda tahu Yellow Page. Tapi kalau Anda umur di bawah saya, kemungkinan Anda tidak tahu apa yang namanya Yellow Page. Yellow Page itu satu buku ya, yang dulu tebel, seginilah tebelnya. Itu isinya tentang info-info, segala macam informasi ya. Dan di situ itu banyak pengusaha-pengusaha bagus yang beriklan di Yellow Page ya. Kalau Anda sering buka tuh Yellow Page, atau nanti Anda bisa googling nanti seperti apa sih foto Yellow Page. Anda kalau buka-buka Yellow Page, itu biasanya mereka jualannya produk bagus-bagus. Mereka pasang iklan di Yellow Page, tapi kebanyakan dari mereka belum pasang iklan di online, teman-teman. Jadi itu satu kesempatan di mana Anda bisa membantu mereka, menelpon mereka, menanyakan mereka, boleh nggak kita bantu jualan mereka melalui online. Misal contoh, dari Yellow Page Anda mengenal produk misalnya ducting misalnya. Ducting. Atau dari Yellow Page Anda mengenal produk HVAC system. Biasanya sih kelas-kelas berat yang ngiklan di Yellow Page misalnya. Atau mereka jual beton misalnya. Mereka biasanya ngiklannya di Yellow Page. Nah, ini yang saya sebut dengan produk high price. Mereka memang harganya mahal-mahal. Dan tingkat dealnya nggak sesering kalau Anda jualan baju. Cuman, sekali deal, itu Anda bisa dapat fee marketing atau dapat profit bisa minimal 10 juta per bulan. Jadi, tergantung Anda mau jualan produk di mana, mau jualan produk apa, mau jualan produk yang high price atau yang low price, itu tergantung dari minat Anda masing-masing. Yang keenam, saya biasa mencari ide bisnis itu melalui riset internet, teman-teman. Ya, jadi riset internet
Kalau di Google, saya menggunakan toolsnya namanya Keyword Planner. Keyword Planner. Ini tools yang sangat-sangat yang sangat bagus, sangat efektif, dan sering banget saya pakai untuk mengetes bisnis itu potensinya bagus atau enggak. Kenapa? Karena Keyword Planner ini adalah mesinnya Google yang menghitung dalam 1 bulan ada berapa kata kunci yang diketikkan di Google. Contoh, misalnya, kalau Anda mengetikkan kata kunci calon suami idaman mertua di Google hari ini, Anda ketik kata kunci calon suami idaman mertua di Google, nomor 1 pasti saya itu. Kalau Anda mengetikkan kata kunci calon suami idaman mertua di Google hari ini, sekali Anda ketik, besok ada orang yang ngetik lagi, calon suami idaman mertua di Google, besoknya lagi ada yang ngetik lagi, maka Google itu punya mesin ya yang menghitung ada berapa orang yang mengetikkan kata kunci calon suami idaman mertua di Google. Jadi kata kunci tadi itu disimpan di servernya Google. Kemudian Google itu akan menghitung dalam 1 bulan ada berapa orang yang mengetikkan kata kunci tersebut. Kemudian 1 bulan dihitung. Dalam 1 bulan kata kunci tersebut itu diketik berapa kali oleh orang gitu. Sehingga kata kunci itu kita bisa melihat, oh kata kunci ini, kata kunci A misalnya itu diketik sekian per bulan. Kata kunci B diketik sekian per bulan. Kata kunci C diketik sekian per bulan. Nah, inilah yang biasanya saya pakai untuk mencari ide bisnis, melihat bisnis tersebut potensinya bagus atau tidak gitu. Contoh misalnya, kalau ada kata kunci jasa general cleaning dalam 1 bulan itu rata-rata diketik, kalau nggak salah ingat dulu sekitar 200 atau 300-an per bulan. Artinya ada 300 atau 200 atau 300 kebutuhan mengenai jasa general cleaning. Kira-kira kayak gitu. Nanti untuk lebih dalamnya saya akan mengajarkan di video berikutnya untuk riset internet. Yang jelas Anda bisa mencari ide bisnis dan cara ini yang paling sering saya pakai yaitu menggunakan riset internet. Salah satunya dengan tools Keyword Planner. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 ya. Cara saya mencari ide bisnis yang ke-7 adalah dengan cara keagenan. Ini paling penting teman-teman. Ini kalau Anda sudah bingung cara nomor 1 misalnya mencari ide bisnis dari masalah, ternyata Anda nggak pernah punya masalah misalnya ya. Cara yang kedua misalnya dari bisnis teman, bisnis tetangga, ternyata Anda nggak punya teman, Anda nggak punya tetangga misalnya. Saking frustasinya nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 6, Anda nggak ngerti juga gimana caranya mencari satu ide bisnis. Anda bisa berbisnis dengan cara sistem keagenan atau sistem reseller atau sistem distributor. Cari pengusaha-pengusaha yang membuka sistem reseller, cari pengusaha-pengusaha yang membuka sistem keagenan, atau cari pengusaha-pengusaha yang membuka sistem kantor cabang misalnya. Nah, Anda bisa bekerja sama dengan mereka. Dengan sistem keagenan ini ada keunggulannya, yaitu Anda tidak perlu memikirkan yang disebut dengan produksi. Yang perlu Anda pikirkan, Anda cukup memikirkan bagaimana pemasaran. Anda nggak perlu memikirkan produksi, Anda nggak perlu memikirkan human resource, ya. Anda juga nggak perlu memikirkan keuangan. Kalau di bisnis, itu biasanya harus ada 4 ini. Anda kalau sistem keagenan, Anda cukup memikirkan bagaimana pemasarannya, gitu. Jadi, ada 7 cara ya untuk mencari satu ide bisnis. Silakan Anda cari bagaimana bisnis apa yang kira-kira cocok untuk Anda, bisnis apa yang kira-kira kalau menggunakan bisnis ini Anda yakin bahwa Anda bisa mencapai minimal 10 juta per bulan, syukur-syukur Anda bisa mendapatkan 100 juta per bulan atau bahkan 1 miliar per bulan. Kalau Anda percaya dan Anda yakin sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 10 juta per bulan itu mudah teman-teman. Jadi yang pertama saya ulang, cara mencari ide bisnis dari masalah. Yang pertama. Yang kedua, cara mencari ide bisnis menggunakan membantu teman atau membantu tangga. Yang ketiga, cara mencari ide bisnis melihat iklan di sekitar Anda. Yang keempat, Anda bisa buka-buka marketplace. Yang kelima, Anda bisa menggunakan Yellow Page ya. Cari pengusaha-pengusaha di Yellow Page itu banyak sekali. Yang keenam, menggunakan riset internet. Dan yang ketujuh, sistem keagenan. Itu 7 cara saya mencari ide bisnis. Silahkan Anda praktekkan dan kemudian siapkan bisnis apa yang ingin Anda kembangkan untuk
atau agar Anda bisa mendapatkan 10 juta per bulan. Saya Didik Subi, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.